Annyeonghaseyo Yorobun. Perkenalkan, nama saya Ana Putri dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 21021019, mata pelajaran Bisnis Improvement. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang strategi dan lingkungan yang berubah. Strategi dan lingkungan yang berubah. Yang pertama, ada kebutuhan untuk memantau perubahan lingkungan. Setiap organisasi, mulai dari pedagang tunggal terkecil hingga perusahaan multinasional terbesar, baik sektor publik maupun swasta, idealnya harus memantau lingkungannya secara terus-menerus untuk mengidentifikasi potensi perubahan atau perkembangan tren jangka panjang yang dapat menumpuh perusahaan. Yang kedua, ada menganalisis lingkungan bisnis, yaitu pendekatan luas. Analisis lingkungan adalah proses pemindaian lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan atau tren yang memiliki potensi untuk menghasilkan peluang dan ancaman terhadap strategi yang diinginkan organisasi saat ini atau masa depan. Informasi seperti itu dari pelanggan dapat misalnya dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, sampel atau dari umpan balik dari staf penjualan dan layanan pelanggan organisasi itu sendiri. Meskipun tidak rumit atau canggih, khususnya untuk organisasi yang lebih kecil, teknik informal semacam itu dapat memberikan informasi pasar lokal yang diperlukan. Argumen dasarnya adalah bahwa setiap pemeriksaan pengaruh lingkungan makro pada perusahaan perlu mengakui bahwa ini dapat beroperasi di mana tingkat spesial, lokal, nasional, global, pendekatan yang sama dapat diadopsi untuk semua pengaruh lain dalam lingkungan umum organisasi. Pada titik ini, untuk organisasi dapat ditarik perbedaan antara pemindaian lingkungan dan analisis lingkungan. Proses pemindaian adalah identifikasi tren dan perubahan, sedangkan analisis adalah pertimbangan tren dan perubahan lingkungan mana yang akan atau mungkin. Kinerja organisasi sebagian besar ditentukan oleh 5 karakteristik industri utama. Yang pertama, ada intensitas rivalitas pertahanan. Yang kedua, ada ancaman pendatang baru. Yang ketiga, ada ancaman pengganti. Yang keempat, ada kekuatan pembeli. Yang kelima, ada kekuatan pemasok. Meskipun kerangka kerja 5 kekuatan memberikan cara yang berguna untuk mengeksplorasi karakteristik industri, hal itu belum lepas dari kritik. Dalam banyak hal ini mirip dengan 5 kekuatan Porter. Dalam hal ini juga mengidentifikasi pesaing, pemasok, dan pelanggan sebagai karakteristik industri utama, tetapi memperkenalkan kompeten lebih lanjut, yaitu pelengkap. Hal ini menyebabkan pandangan populer bahwa kerangka 5 kekuatan harus diperluas untuk memasukkan kekuatan ke-6, yaitu kekuatan pelengkap. Ekstrapolasi tren. Seperti namanya, ekstrapolasi tren dasarnya adalah teknik untuk memprediksi masa depan berdasarkan analisis masa lalu. Dengan demikian, memperluas tren saat ini ke masa depan dipandang sebagai cara yang berguna untuk mengantisipasi peristiwa yang akan datang dan cenderung untuk menjadi salah satu teknik yang paling sering digunakan oleh organisasi bisnis yang mencari cara pelamaran yang relatif sederhana dan murah. Analisis juga dapat disempurnakan untuk memeriksa hubungan yang diamati antara satu faktor dan lainnya, dan bahkan dapat diperluas ke pertimbangan simultan dari beberapa variabel yang dirasakan mempengaruhi subjek yang sedang dipertimbangkan. Dapat membatalkan atau merusak asumsi yang ada yang menjadi dasar prediksi tren. Dalam sebagian besar kasus, tren didasarkan pada serangkaian pola atau hubungan di antara berbagai variabel. Perubahan salah satunya dapat secara drastis mengubah jalannya peristiwa di masa depan. Yang kedua, ada perencanaan skenario. Perencanaan skenario adalah tentang melakukan metode disiplin untuk membayangkan dan memeriksa kemungkinan masa depan.
Ini bukan upaya untuk memprediksi masa depan, dan memang tipikal bagi organisasi untuk menghasilkan antara 2 dan 4 yang berbeda secara umum. Kemungkinan masa depan hasil dari proses perencanaan skenario. Proses perencanaan skenario biasanya dimulai dengan organisasi mempertimbangkan tren lingkungan utama mana yang perlu ditangani dalam kerangka waktu apa. Skenario terakhir mempertimbangkan kemungkinan sifat pasar energi global pertengahan hingga akhir abad 21. Setelah tren utama diidentifikasi, organisasi akan fokus pada kekuatan eksternal atau perkembangan yang paling mungkin untuk membentuk masa depan, yang dapat mencakup faktor-faktor seperti kebijakan peraturan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga ada pendapatan, yaitu menurut metode Delphi untuk memprediksi perkembangan masa depan atau merumuskan skenario yang mungkin. Beberapa organisasi memanggil para ahli yang semakin banyak bekerja sebagai konsultan. Pada dasarnya, pendekatan Delphi adalah untuk mengumpulkan pendapatan dari sekelompok ahli yang beroperasi secara individual dan anonim. Mengabaikan anggota tim lainnya, proses ini dapat berlanjut secara beberapa siklus sampai ada konvergensi antara pandangan kelompok dan beberapa bentuk konsensus tentang kemungkinan perkembangan di masa depan. Di sini ada matriks efek silang. Matriks efek silang menawarkan metode yang lebih canggih untuk menilai dan memprediksi perubahan lingkungan daripada beberapa metode lain yang dijelaskan sebelumnya. Atur cara ini dapat urutan kolom matriks membantu fokus pada interaksi antara peristiwa dan khususnya sejauh mana satu peristiwa dapat mempengaruhi waktu atau kemungkinan terjadi peristiwa lainnya, karena inkonsistensi akan terlihat dari hasil analisis. Nah, yang kelima, ada analisis SWOT atau TONS. Telah diterima secara luas bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini dapat digambarkan sebagai kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor yang identifikasi kemudian dapat diberi skor untuk menunjukkan kepentingannya, dengan masalah yang lebih penting menerima skor yang lebih tinggi. Proses ini kemudian diulangi terhadap peluang dan ancaman eksternal perusahaan untuk menyoroti faktor eksternal yang dapat diharapkan berdampak. Perlu dicatat bahwa analisis peluang dan ancaman tidak dapat mutlak, karena apa yang tampak pada pandangan pertama sebagai peluang mungkin tidak disediakan oleh sumber daya organisasi atau budaya atau ekspektasi pemangku kepentingannya. Ada meniru analisis lingkungan. Telah diterima secara luas bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor ini dapat digambarkan sebagai kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman eksternal. Faktor-faktor yang diidentifikasi kemudian dapat diberi skor untuk menunjuk kepentingannya, dengan masalah yang lebih penting menerima skor yang lebih tinggi. Proses ini kemudian diulangi terhadap peluang dan ancaman eksternal perusahaan untuk menyoroti faktor eksternal yang dapat diharapkan berdampak. Perlu dicatat bahwa analisis peluang dan ancaman tidak dapat mutlak, karena apa yang tampak pada pandangan pertama sebagai peluang mungkin tidak disediakan oleh sumber daya organisasi atau budaya atau ekspektasi pemangku kepentingannya. Yang E ada sumber informasi. Mempelajari lingkungan bisnis dapat menjadi tugas yang menakutkan, mengingat banyaknya informasi dan data statistik yang tersedia. Meskipun dapat ini tidak lengkap, namun memberikan indikasi yang baik tentang ruang lingkup dukungan yang tersedia bagi para peneliti dan berbagai format informasi
yang diterbitkan oleh sumber pemerintah dan non-pemerintah untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama itu ada sumber statistik. Informasi statistik merupakan komponen penting dari penelitian bisnis dan mahasiswa perlu mengetahui apa yang tersedia, terutama ketika beberapa data muncul di tempat yang paling tidak terduga. Yang kedua ada sumber statistik berguna lainnya. Beberapa data termasuk sensus Inggris dan data saber internasional hanya boleh digunakan oleh pengguna yang diautentikasi. Yang ketiga, ada sumber informasi. Ini sering memberikan banyak data atau komentar kontemporer yang dapat ditemukan dengan relatif mudah dan banyak kasus, menggunakan data saber khusus yang dirancang untuk membantu penelitian. Sementara semakin banyak informasi tersedia internet, cara tersedia dan paling dapat diandalkan untuk menentukan apa yang diinginkan cenderung menggunakan surat kabar dan majalah yang seringkali tersedia secara elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak basis data abstrak telah pindah ke web dan sekarang juga menawarkan teks lengkap artikel, sehingga mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk meneliti suatu topik, berguna saat mencari informasi pembuatan profil yang luas tentang perusahaan atau industri. Bisnis yang menawarkan artikel teks lengkap dan abstrak di bidang bisnis, ekonomi, dan manajemen. Yang keempat ada sumber bermanfaat lainnya. Apa sih itu? Publikasi triwulan oleh beberapa bank keliling terkemuka dan sering tersedia gratis berdasarkan permintaan. Survei bisnis CBI menyatakan bahwa surplus triwulannya adalah survei tendensi bisnis kualitatif skor swasta Inggris yang paling lama berjalan, yang pertama pada tahun 1958. Mereka memberikan wawasan yang berguna tentang prospek bisnis dan indikator perubahan di masa depan. Mereka bersedia secara penuh berdasarkan langganan, tetapi terutama untuk tersedia di situs web CBI. Banyak firma akuntansi dan audit memberikan laporan dan penelitian mereka sendiri. Banyak di antaranya tersedia secara gratis dari web mereka, Inggris atau global, yang mencakup keadaan industri dan segala kemungkinan perubahan yang mungkin berdampak pada industri tersebut. 3 perusahaan yang menghasilkan laporan dan penelitian yang sangat baik adalah Ernst & Young. Situs web yang sangat berguna memberikan akses online ke surat kabar dari seluruh dunia. Surat kabar utama berkualitas internasional tersedia di sini, serta surat kabar minggu jika tersedia situs web terjemahan bahasa Inggris. Hal ditunjukkan serangkaian studi dan laporan reguler tentang gaji dan masalah pasar tenaga kerja lainnya, berisi informasi terkini yang berharga dan beberapa analisis statistik. Tersedia dalam bentuk cetak dan online, terkadang tersedia gratis secara online. Sebagian besar riset pasar saat ini hanya dapat diakses dengan berlangganan. Sekian materi tentang strategi dan lingkungan yang berubah. Kamsahamnida, annyeong.